warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang senantiasa mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, alhamdulillah, puji syukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa kita menjadi orang-orang yang beriman. Sebagaimana pada ayat yang kami bacakan di awal dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tetapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya seseorang yang berpuasa ialah seseorang yang mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seruan dari Rabb semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki surga dan neraka, dan yang berkuasa atas dunia dan akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keridhoannya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, di dalam pelaksanaan ibadah puasa tentunya tidak hanya kita diberi amanah ataupun ditugaskan untuk menahan lapar dan dahaga, namun lebih dari itu terdapat keistimewaan di dalamnya. Tentunya dengan mengikuti ataupun meneladani puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, yang pertama, ketika hendak berpuasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa makan sahur. Sebagaimana dalam hadisnya, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya di dalam bersahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pun juga di dalam hadis lain diungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat senantiasa mendoakan orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku sekalian, tentu kita menyadari ketika bersahur ada komunikasi di antara kita di dalam berkeluarga, antara suami dan istri, anak-anak, dan orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua ialah keteladanan yang bisa kita ambil dari puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan penuh dengan ibadah. Walaupun mungkin kita lihat pada saat ini ada di antara kita yang hanya bersemangat di awal saja, atau mungkin ada di antara kita yang kita penuhi puasanya dengan tidur saja di siang harinya. Maka melalui momentum ini, mari kita ubah. Kita jadikan puasa tahun ini, kita jadikan Ramadan kali ini sebagai bulan untuk senantiasa meningkatkan ibadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga satu bulan ini menjadi batu loncatan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 11 bulan setelahnya. Pesan ini khususnya kepada anak-anak remaja atau mungkin Bapak, Ibu, dan kita semua ketika mendapatkan berbagai cobaan ataupun mendapatkan hal-hal yang itu bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Mari kita katakan, inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ialah Nabi Muhammad SAW menyegerakan berbuka puasa.
Berbuka dengan cara Nabi Muhammad begitu amat sangat sederhana. Cukup dengan mengkonsumsi 3, 5, atau 7 butir kurma saja. Kemudian minum dengan seteguk air putih. Ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang boleh dikatakan kita semua bisa melaksanakannya. Jangan sampai ketika berbuka puasa menjadi momentum bagi kita untuk balas dendam. Kita hidangkan segala jenis makanan dan dengan lahapnya kita makan. Hingga ketika ingin melaksanakan ibadah salat maghrib dan ibadah-ibadah malam lainnya, kita tak berdaya dan lemah. Saudaraku sekalian, boleh-boleh saja berbagai hidangan ada di depan mata kita. Namun jangan sampai itu semua berlebih-lebihan. Karena di sekitar kita, orang-orang masih banyak memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Jangan sampai kita berlebih-lebihan atau mungkin mubazir terhadap hidangan berbuka puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan nikmat ukhuwah kepada kita, bersatu dalam kesulitan, bersama dalam kebahagiaan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kami mengajak kita sekolahkan anak-anak kita di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang. Tetap di rumah saja. Daftar dan kunjungi web kami di ppdb.binailmi.sch.id/daftar/. Jadikan anak-anak kita generasi Rabbani, generasi yang cerdas, soleh, berakhlak mulia, bertanggung jawab, mandiri, dan terampil. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.